Sahabat usahawan sekalian, kalau kita jalan-jalan keluar kota atau kemana-mana, seringkali kalau kita berbelanja ke suatu warung atau suatu toko, kita menunggu lama sekali. Karena kenapa? Karena barangnya lama carinya, owner warungnya lama sekali carinya. Nah, belum lagi kalau kita masuk warungnya, banyak gantungan, banyak macam-macam dan lain sebagainya, sehingga kita kadang-kadang kena kepala, kena mata, kena apa oleh gantungan-gantungan jualan dia. Pokoknya banyak lagi permasalahan, padahal kita kadang-kadang mau cepat karena kita dalam perjalanan jauh. Nah, untuk kali ini kita bahas bagaimana cara agar warung atau toko kita dikunjungi banyak pembeli. Tapi sebelumnya silakan di like dan subscribe video saya atau bagikan kepada rekan-rekan yang lain jika video ini nanti bermanfaat, guna agar saya bisa mengembangkan channel ini dan selalu bermanfaat untuk orang banyak dan untuk Indonesia. Tonton sampai habis ya, biar tidak gagal paham apa yang saya sampaikan. Oke, sahabat usahawan sekalian, jika kita berkeinginan toko kita atau warung kita banyak dikunjungin pembeli, yang pertama harus kita lakukan adalah pengelompokan barangnya harus tertata, terkategori, jenisnya, bentuknya, warnanya kalau perlu, dan suppliernya dari mana misalnya. Nah, harus tertata. Gunanya seperti apa? Jangan seperti kejadian yang saya ceritakan di awal tadi, ketika orang mau cepat, kita susah menemukan barangnya, sehingga membuat kesal pembeli. Nah, berikutnya, keuntungannya kalau barang tertata dengan rapi adalah untuk resiko kadaluarsa atau bad stock itu kecil. Sebab kenapa? Kita selalu nampak barang kita, karena setiap hari kita susun, kita tata, kita rapikan sesuai dengan kategorinya, pengelompokannya, jenisnya, beratnya. Nah, itu keuntungannya. Jadi harus tertata dengan rapi. Yang berikutnya, kalau sudah tertata dengan rapi, sesuai dengan pengelompokannya, sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan beratnya, ada satu hal lagi. Barang yang kita jual harus bersih, jangan berdebu. Karena banyak sekali kalau kita keluar kota, kita membeli sebuah minuman, sebotol minuman, kadang-kadang kita cari-cari tisu sendiri untuk mengelap atau membersihkan minuman tersebut karena banyak sekali debu. Atau terpaksa kita meminta semacam selang kecil atau apa namanya itu, kalau di tempat saya agak sungkan saya menyebutnya. Nah, kita harus memakai itu minumnya karena kenapa? Banyak sekali debu. Nah, harus bersih. Kenapa harus bersih? Agar konsumen kita nyaman, konsumen kita tenang, tidak ada risiko-risiko masalah kesehatan lainnya. Nah, banyak sekali kalau toko-toko yang kita hadapi, kita kunjungi itu, misalnya barangnya sangat kotor,
Bahkan maaf bicara, ada kotoran tikus, baun kotoran tikus, baun minyak, baun baun sabun yang kita beli. Ini sudah kita bawa, makanannya akhirnya terlanjur. Kita beli tapi tidak dimakan. Nah, enak kalau seandainya konsumen kita tadi bicara dengan kita langsung di suatu saat jika ketemu, Pak, makanan ini dulu seperti ini, baun sabun seperti ini kami beli, ini tidak kami makan, bisa kita ganti. Tapi kalau dia merekomendasikan dengan orang lain, jangan lagi berbelanja di warung itu atau di toko itu, tamat riwayat kita. Perlahan konsumen kita akan habis. Nah, itu kerugiannya. Yang berikut, kalau mereka di sana nyebutnya lighting, kalau saya menyebutnya di sini sesuaikan dengan bahasa kita, bahasa pasar, saya menyebutnya penerangan. Penerangan di toko, penyinarannya harus betul-betul terang. Kalau bisa, antara beda siang ataupun malam, jangan ada perbedaan. Sebab kenapa? Kalau toko kita terang, penyinarannya pas, maka konsumen kita akan tertarik untuk berbelanja kepada kita, baik itu siang maupun pada malam hari. Karena satu kata kuncinya, tidak ada perbedaan siang dan malam. Semuanya terang. Keuntungannya ada satu lagi. Tikus, kecoa, dan lain sebagainya kalau itu terang tidak akan betah bersarang di sana. Tapi bayangkan jika tempat itu gelap, banyak gantungan dan lain sebagainya. Akhirnya banyak jualan kita yang dimakan tikus. Ini kerugian besar bagi kita. Oke, mungkin ada supplier tertentu yang bisa dikembalikan jika barangnya cacat dengan kita. Tapi banyak yang tidak mau, apalagi cacat oleh keteledoran kita. Nah, yang paling terakhir, harga. Harga di toko kita atau di warung kita harus kompetitif. Harus kompetitif, sesuaikan dengan harga rekomendasi dari perusahaan jika ada. Atau sesuaikan harga merek di produk tersebut jika ada. Sebab kenapa? Kalau kita melewati dari harga yang ada di merek tersebut, misalnya di mereknya ada harganya 500, kita naikkan 550, suatu saat konsumen tidak akan kembali lagi belanja ke warung kita. Dia tidak akan merekomendasikan kepada orang lain untuk berbelanja ke warung kita. Sebab kenapa? Warung kita akan dicap sebagai warung yang mahal. Toh, kita tidak mau kan? Seperti itu. Nah, ada 4 hal ini yang harus kita lakukan jika mau warung kita atau toko kita banyak dikunjungi pembeli. Kalau seandainya video ini bermanfaat, silakan dilakukan. Gratis. Atau bisa cari konsultan yang lain yang banyak di luar sana yang bisa menuntun kita untuk melakukan seperti ini. Ada konsultan yang berbayar, ada konsultan yang gratis. Silakan. Demi untuk kemajuan Indonesia. Di akhir kata, saya menyampaikan terima kasih sudah menonton video saya, dan jika bermanfaat, bagikan dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.